Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita saat ini tetap dalam keadaan sehat walaupun kita beribadah secara online. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Salam sehat buat kita semua. Warta lisan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Advent keempat hari ini adalah Pendeta Daud Cevi Naibaho dari GKI Kepaduri. Pelayan firman pada kebaktian Minggu sesudah Natal minggu depan adalah Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Umat diundang untuk mengikuti kebaktian online pada kebaktian malam Natal pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 19 WIB. Kebaktian Natal live streaming atau siaran langsung pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 WIB. Akan dilayankan oleh Pendeta Peter A. Wijaya. Doa pagi online dilayankan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 5 WIB dengan tema Pegangan Utama Hamba Tuhan. Akan dilayankan oleh Penatua Meriasi Sialagan. Dalam rangka memperingati hari Natal, Majelis Jemaat mengundang umat GKI Sumbawa II yang telah mengaku percaya atau baptis dewasa untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 WIB dalam ibadah online live streaming atau siaran langsung. Sensuramorum akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 dalam kebaktian Minggu online. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat Online. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Cinta, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan.
Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan, yang kedatangannya kita rindukan senantiasa. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyambut kebaktian ini dengan menyanyikan Ya Yesus, Dikau kurindukan. Seluruh hatiku terbuka
Umat sekalian, marilah kita memasuki penghayatan akan masa-masa penantian dengan berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya senantiasa menyatakan pengharapan kepada kita. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu Advent keempat hari ini adalah sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, budak, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang Tuan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi menyenangkan. Sebab setiap orang mempunyai ide, keinginan, kehendak atas hidup, usaha, dan pelayanannya. Sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita untuk kita junjung, ikuti, dan laksanakan? Marilah kita merenungkannya di dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat, baik karena pelayanan kami, atau posisi kami, atau identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani-Mu. Namun, sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadi diri sebagai tuan dan pengendali hidup, dan lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terangi hati kami dan jalan kami untuk kembali belajar menjadi hamba-Mu dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkan kami selalu untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita,
Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir masuk Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Sebagai hamba-hamba-Mu kami datang ke hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami hamba yang mau mendengarkan. Berikanlah kepada kami telinga, hati kami yang mau mendengarkan dan juga mau melakukan firman Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang dituturkannya itu boleh menguatkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah perjuangan yang kami hadapi sampai saat ini, khususnya pandemi yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami ditemani oleh Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah yang menyertai kami. Ya Bapa dalam surga, inilah kami hamba-hamba-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab 2 Samuel pasal 7. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku telah tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada seorang hakim orang Israel
yang kau perintahkan menggembalakan umatku Israel demikian. Mengapa kamu tidak memberikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu kata Maria, memuliakan Tuhan dan gembirakan Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang tungkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tatanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang
tolong Israel hamba-Nya, sebab Ia ingat rahmat-Nya seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Pembacaan surat Roma pasal 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, kita siapkan bacaan Injil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman dalam hidupnya sehari lepas sehari. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha.
Aneh tapi nyata, itulah kesan saya, mungkin kesan saudara sekalian ketika membaca kisah ini. Kenapa aneh tapi nyata? Karena ada seorang lansia, seorang oma, seorang nenek yang diberitakan bahwa ia akan mengandung. Saudara terkasih, bahkan Elizabeth ini di usia tuanya ini sebelum dia mendapatkan kabar itu, dia divonis, dia adalah perempuan mandul. Kalau berita itu datang kepada saya, tiba-tiba malam hari ini malaikat datang kepada saya, pendeta Daud atau pendeta Peter, istrimu akan mengandung lagi gitu ya. Wah, pasti percaya lah ya, meskipun ya Tuhan cukuplah 2 aja gitu ya. Tapi pasti kita percaya, saya percaya. Kenapa? Istri saya masih produktif, masih bisa melahirkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau perkataan itu sampai, berita itu sampai kepada penatua Philip, Pak Philip, karena engkau begitu baik, maka aku akan mengaruniakan engkau anak. Apa respon Pak Philip? Amin ya. Rasanya sih nggak mungkin juga amin gitu ya. Tapi bagaimana mungkin, istriku sudah, masih muda Pak istrinya? Oh, sudah lanjut usia juga ya Pak ya. Istriku sudah tua, Tuhan, nggak mungkin lagi. Ini aneh. Sehingga pada akhirnya kalau Pak Philip jawab seperti itu, Pak Philip akan dibuat bisu. Ya, sama seperti suami dari Elizabeth. Dikatakan karena nggak percaya engkau dibuat bisu sampai pada hari itu nyata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara juga kalau merasa mendapat kabar, berita seperti itu, dan kita dalam posisi yang sudah lanjut usia, kita mengatakan bagaimana mungkin? Karena ini melawan hukum alam. Namanya sudah lanjut usia nggak bisa lagi mengandung. Apalagi orang ini divonis mandul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu keanehan pertama. Keanehan kedua adalah seorang perempuan yang juga mengandung, tetapi beda cerita. Kalau tadi sudah lanjut usia kemudian mengandung, yang ini masih muda tetapi dia belum bersuami. Dan hal yang sama ketika berita sampai kepada Maria, dia katakan bagaimana mungkin. Sama-sama direspon bagaimana mungkin. Karena ini hal yang aneh, tetapi nyata. Saudara yang terkasih, tetapi dari 2 berita ini, ada 2 respon yang saya dan saudara mungkin mari kita berempati kalau jadi Elizabeth. Senang atau sedih? Bu, kalau jadi Elizabeth di masa tuanya, ya ketika harapan itu sudah tidak ada, mau punya, tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan itu. Senang Bu? Senang ya, meskipun aduh suruh bungkuk-bungkuk lagi, mandiin bayi gitu ya, udah tua, tapi senang, happy. Karena pada konteks masa itu, seorang laki-laki dan perempuan yang menikah harus punya anak. Apalagi ini keluarga imam nih. Keluarga imam akan menjadi cemoohan ketika dia tidak punya keturunan. Oh, berarti kamu gak diberkati Tuhan. Padahal ini konsep yang salah. Tetapi dia pasti akan senang. Akan senang meskipun di usia tuanya pasti dia mengalami hambatan secara fisik. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi dalam berita yang kedua yang kita saksikan kepada Maria, ketika Maria dikabarkan akan mengandung, maka berita ini menjadi berita buruk. Ini menjadi sebuah prahara. Kenapa? Karena Maria belum menikah. Karena Maria belum menikah. Di ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tidak hanya diberitakan dia belum menikah, tapi masih perawan. Bagaimana mungkin? Dan konteks pada masa itu Bapak Ibu, ketika seorang yang belum menikah lalu kemudian mengandung, maka akan menerima hukuman dirajam. Jadi beda ya Bapak Ibu ya, dari satu berita yang didengar, berita kehamilan, respons yang berbeda. Satu sukacita, satu prahara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kisah Maria. Di tengah-tengah berita yang tidak menyenangkan dalam tanda kutip. Ketika berita ini sampai di telinganya, mungkin ke dalam hatinya kalau kita jadi Maria, Tuhan gak ada perempuan lain apa? Yang lain aja lah yang ditunjuk jadi hamba-Mu. Tapi kita melihat Maria mau menerima perintah Tuhan. Maria mau menerima berita itu dengan mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara terkasih, kalau saya jadi Maria, Bapak Ibu jadi Maria, rasanya nggak mungkin kita ngomong seperti itu. Kita mungkin akan menolak. Tuhan pilih yang lain. Ini aku utus dia gitu ya. Sekarang ini kan lagi pencalonan penatua ya. Ini Tuhan aku tapi utus dia gitu ya.
Kita hamba Tuhan tapi utusnya dia aja lah Tuhan, dia lebih bagus, lebih layak lah. Saya jangan deh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengatakan hal itu. Tetapi ketika Maria menjawab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, pasti bibirnya itu berat sekali mengatakan itu. Kenapa? Karena tantangan yang dia hadapi, dia akan dicemooh dan mungkin akan membahayakan nyawanya, dia akan mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam konteks kita pada saat ini. Bahwa ada banyak berita, khususnya satu berita yang kita dengar lah ya, banyak berita, tapi ada satu berita yang kita dengar, yaitu berita tentang corona. Tapi respons itu bisa berbeda-beda. Respons itu bisa berbeda-beda. Ketika wabah ini terjadi di Wuhan, ya, Indonesia responsnya bagaimana? Nggak mungkin lah, orang Indonesia mah udah kebal namanya virus, makan aja di pinggir selokan, betul ya? Makan aja di pinggir selokan, kita mau udah tahan, kebal, kuat, corona mah kalah. Tapi akhirnya nyampe juga kan ke Depok ya. Nyampe juga ke Depok. Dan ketika berita itu terdengar, beberapa gereja kemudian menghentikan kebaktian Minggu. Tanggal 15 Maret, saya masih ingat 15 Maret kami masih kebaktian, tapi ada beberapa gereja yang menghentikan kebaktian. Karena virus itu sudah sampai. Dan apa respon orang Kristen? Wah, gereja ini nggak beriman. Gereja ini nggak beriman, nggak bertuhan. Saudara yang terkasih, pada mulanya kita menyangkal berita itu nggak mungkin. Tapi apa mau dikata? Nyata juga kan, meskipun aneh gitu ya, kok Indonesia yang makan di pinggir selokan gitu ya. Pokoknya ngapa-ngapain kayaknya kuat, tahan gitu ya. DBD mah udah biasa, malaria udah biasa, kok corona kita kalah juga. Dan berita itu nyampe dan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, apa respons kita? Apa respons kita ketika mendengar berita itu? Apa kita mengatakan, Tuhan sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Ketika itu terjadi, aku mau menjadi hamba Tuhan, aku mau taat. Itulah kunci hamba Tuhan. Bagaimana tengah-tengah situasi yang enak maupun tidak enak, situasi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, biarlah respon ini keluar juga dari mulut kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan setia. Apapun yang terjadi, aku akan taat kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini gereja-gereja GKI khususnya sedang mempersiapkan tidak hanya proses pencalonan penatua, tapi juga program kerja. Entah GKI Sumbawa 2 pasti juga sedang memproses hal itu, karena kita sudah masuk bulan Desember, karena akan diketok biasanya di bulan Februari dalam raker. Dan Maret bisa dibagikan buku itu atau secara online kepada anggota atau aktivis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengatakan aku inilah hamba Tuhan, bukan pasif. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Mestinya kita juga bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ketimbang ketika ada pandemi corona, lalu kita mengatakan, aduh Tuhan kenapa? Sehingga ada banyak jawaban-jawaban yang ngawur juga. Oh ini Tuhan marah. Oh ini Tuhan marah sama Wuhan nih, semua binatang dimakan. Inilah mereka celaka karena semua binatang dimakan. Tapi nyampe ke kita juga kan, wabah itu bahkan menjadi pandemi. Saudara terkasih, daripada kita meratapi konteks keadaan kita, mari kita move on. Tuhan aku ini hambamu, apa yang aku harus lakukan? Ketimbang kita bertanya, Tuhan kenapa? Karena ini misterius, tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi lebih masuk akal ketika kita bertanya, Tuhan sebagai gerejamu, apa yang harus kami lakukan? Sebagai hamba-hambamu yang ditempatkan di Sumbawa 2 ini, di Tegal Alur ini, di tengah-tengah pandemi ini, apa yang engkau inginkan kami lakukan? Harusnya itu juga yang kita tanyakan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam program kerja yang sedang kita susun, bagaimana program kerja kita juga menjawab konteks pandemi yang kita hadapi bersama. Tidak hanya jemaat Sumbawa 2, tetapi sekitar kita, masyarakat sekitar. Saudara yang terkasih, saya teringat karena ini ngomongin pandemi, maka Pengkhotbah 1 ayat 9, Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata demikian. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini nggak ada yang baru. Termasuk pandemi juga. Ketika kita mengatakan, pandemi ini baru terjadi, enggak. Sudah terjadi. Dan yang dicatat oleh sejarah adalah ketika pandemi itu terjadi,
tahun 250 sampai 270 yang melanda kerajaan Romawi. Yang menelan korban kurang lebih 1 juta orang, dan ada saatnya di mana 5.000 orang mati dalam satu hari. Dan ini wabahnya mirip-mirip kita juga. Flu, demam gitu ya, diare. Waktu itu belum ada obatnya, sekarang sih udah banyak obat diare, obat flu. Tapi saudara yang terkasih, pada masa itu banyak orang yang mati. Dan pada masa itu belum ada namanya aturan moral. Oh, ada yang sakit berarti kita kasihani ya. Ada yang sakit kita bantu, ya enggak. Super cuek. Ya sudahlah, kalau mati itu berarti dia bawa sial. Berarti dewa marah sama dia. Ini kan konteks Romawi ya. Dewa marah sama dia, kalau kita deket-deket kita kena ketiban sial. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum ada aturan moral. Yang sakit dibiarkan mati, yang sakit dianggap orang yang dikutuk dewa. Tetapi saudara yang terkasih, di tengah-tengah budaya seperti itu, justru kekristenan hadir, membawa warna baru. Uskup Siprianus yang memimpin orang-orang Kristen pada masa itu, dia mengajak orang-orang Kristen, yuk kita tunjukkan kasih kepada mereka yang sakit. Dan dikatakan saudara yang terkasih, dalam sejarah dia mengutip satu ayat menjadi dasar kenapa orang Kristen harus berbuat kasih, harus melakukan sesuatu buat sekitarnya, yaitu Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah menjadi dasar Uskup Siprianus. Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita mengasihi sesama kita. Jika ketika orang-orang Romawi meninggalkan keluarganya yang sakit, dianggap ini sebagai kutukan, orang Kristen mendekati. Apakah mereka kenal? Enggak kenal. Tetapi mereka membawa warna baru di tengah-tengah pandemi yang mereka hadapi. Lalu pandemi juga terjadi tahun 1347, berlanjut sampai 1351, kemudian berhenti, berlanjut lagi 1671, berhenti, berlanjut lagi di awal abad 20, tepatnya tahun 1925. Awalnya di tahun 1347 ada sebuah kapal dagang yang berlabuh di Sisilia, kalau sekarang itu kota di Italia, di mana muncul gejala sakit pada para awak kapal dan disebut dengan Black Death. Kenapa? Karena orang-orang yang menderita itu kemudian tubuhnya menghitam, black, karena pendarahan yang diakibatkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh lalat dan tikus. Kalau kemarin corona dibawa apa? Kelelawar ya. Kalau kali itu dibawa oleh lalat dan tikus. Virus ini menyebar dengan cepat di Eropa, Asia, dan Afrika, menewaskan hampir setengah populasi di dunia, 200 juta orang pada waktu itu. Saudara yang terkasih, kita lihat, berita ini berita yang gak menyenangkan. Tetapi Luther kemudian berkata, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan? Dan dia mengajak orang-orang Kristen untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi kalau kita bilang protokol kesehatan, zaman Luther sudah ada. Jadi betulnya kata pengkhotbah yang nggak ada yang baru di dunia ini. Dari dulu udah ada protokol kesehatan. Dia katakan kepada masyarakat dalam bentuk doa, dia katakan, saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan. Lalu saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Kalau sekarang 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan. Tetapi pada masa itu dia katakan pengasapan karena virus-virus itu mematikan. Kemudian memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya, ini yang kita lakukan juga. Dan dia katakan saya akan menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak dibutuhkan. Jadi kalau nggak butuh-butuh banget, kita nggak usah datang ke situ. Kalau nggak perlu-perlu banget, kita nggak usah datang ke pesta itu. Kalau kita nggak perlu-perlu banget, kita nggak usah datang ke kedukaan itu. Saudara yang terkasih, apa yang kemudian dilakukan? Saya akan menghindari tempat dan orang itu agar apa? Saya tidak terkontaminasi sehingga saya tidak menulari orang lain dan menyebabkan kematian oleh karena kelalaian saya. Jadi protokol kesehatan sudah ada dari zaman baheula. Dan Martin Luther mengajak orang Kristen jaga kesehatan, jangan sampai kehadiran kita menjadi saluran penyakit untuk sekitarnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kisah sejarah gereja ini, baik Uskup Siprianus maupun Martin Luther, mereka tidak tinggal diam di tengah pandemi. Ketika berita itu betul berita buruk, sama seperti berita yang didengarkan Maria, dalam tanda kutip ya, berita yang tidak menyenangkan, meskipun mengandung Mesias, tetapi proses yang tidak menyenangkan.
Tetapi kita belajar, Cyprianus dan Luther, mereka do something. Mereka melakukan sesuatu, tidak pasif. Nah, inilah yang dilakukan oleh Maria. Ketika dia mengatakan, aku adalah hamba Tuhan, maka dalam kisah selanjutnya, dia percaya, dan dia menggumuli panggilan itu, dan dia melaksanakan panggilan itu, meskipun hal itu berat bagi Maria. Saudara yang terkasih, hal yang pertama yang mau kita pelajari, berita yang sama didengar Maria, juga berita yang sama juga mungkin didengar oleh kita, itu corona. Tetapi bagaimana berita yang tidak enak ini, berita yang tidak menyenangkan ini, kita respons dengan sukacita, kita respons dengan penuh pengharapan. Tuhan, apa yang Kau inginkan hamba-hambamu lakukan untuk dunia ini, untuk sekitar ini. Apa yang Kau inginkan keluarga kami lakukan untuk tetangga kami. Apa yang Kau inginkan kami sebagai gerejamu, kami melakukan apa untuk sekitar kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara terkasih, kita melihat bagaimana kisah yang tidak menyenangkan ini dalam tanda kutip, ketika pergumulan yang berat dia hadapi, tetapi ada saatnya Maria kemudian memuji Tuhan. Yang tadi nyanyian Maria yang kita naikkan. Saudara terkasih, sebuah nyanyian yang lahir dari Maria yang merasakan sukacita luar biasa di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi. Bagaimana awalnya dia mengatakan bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa di tengah-tengah konteks kehidupan yang masih single, masih perawan. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia menciptakan lagu ini. Dan lagu ini merupakan, kalau kita lihat isinya, maka lagu ini sangat menyentuh kita. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, ada Tuhan yang berjanji akan menyertai kehidupan kita. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah konteks yang kita hadapi, pandemi yang masih kita hadapi, mari kita juga percaya kalau Tuhan sudah menunjuk kita sebagai hamba Tuhan, kalau Tuhan sudah mempercayakan itu kepada kita, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Dan percayalah, satu saat nanti ketika pandemi ini boleh berlalu, saya yakin akan ada banyak kesaksian ketika kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Sama seperti Maria, yang awalnya dia mungkin bertanya, kenapa? Sebab aku belum menikah. Dia menghadapi pergumulan berat, tapi pada akhirnya dia bisa mengucapkan pujian yang memuliakan Tuhan. Bagaimana tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, ketika Bapak Ibu mungkin harus menghadapi pergumulan keuangan karena pandemi ini. Sementara pengeluaran bertambah, pemasukan berkurang. Bagaimana gereja juga menghadapi situasi yang sama. Pemasukan berkurang mungkin, saya nggak tahu sembah dua, tetapi pengeluarannya tetap ada, bahkan bertambah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tetap mengucap syukur. Ketika saya dan saudara masih dipercayakan hidup dengan tubuh yang sehat, itulah yang bisa kita syukuri. Ketika kita masih bisa makan, itulah yang bisa kita syukuri. Meskipun jangan ditanya makannya sama apa gitu ya. Meskipun makannya itu sama tahu, tempe, sambal. Ya nikmat juga ya kalau kita syukuri ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur masih bisa hidup dengan tubuh sehat. Masih bisa menikmati makanan meskipun sederhana. Bapak Ibu saudara terkasih, saya yakin pandemi ini akan membawa sebuah kesaksian pada akhirnya nanti, ketika mungkin kita berjumpa lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, kita mengatakan Tuhan itu baik. Berbeda ketika di awal Maret. Kenapa Tuhan terjadi? Tetapi ketika nanti sudah bertahun-tahun, kita akan sama seperti Maria. Kita akan katakan Tuhan itu baik. Di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi, Tuhan menolong, menyertai kita. Biarlah perenungan kita pada hari ini dengan tema sesungguhnya aku nih hamba Tuhan, kita belajar. Mari kita di tengah-tengah konteks yang kita hadapi, kita boleh belajar untuk bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua, bagaimana kita boleh yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Dan pada saatnya penyertaan Tuhan itu akan kita saksikan melalui puji-pujian, melalui kesaksian, yang juga pada akhirnya menguatkan sesama kita. Selamat memasuki minggu Advent yang keempat, dan juga selamat menanti Natal, dan biarlah kasih Tuhan boleh terus menyertai kita. Amin. Umat Tuhan,
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka memperingati Hari Natal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Yesus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak dia lahir, melayani, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan kehidupan kita? Kita renungkan. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Kita renungkan. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia itu, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengusungkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita?
Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kita renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 mendatang. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kami selayaknya menjadi hamba-hamba yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami juga diingatkan sebagai hamba yang setia dan taat, kami juga harus berbuat sesuatu. Jangan hanya mau mengeluh dan menanyakan segala hal yang belum bisa terjawab. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan untuk majelis jemaat dan aktivis. Biarlah di dalam masa pandemi COVID ini, di dalam segala keterbatasan, Tuhan beri hikmat kepada para anggota majelis jemaat dan para aktivis. Biarlah mereka dapat berbuat semaksimal mungkin di dalam keterbatasan pada masa-masa ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami agar usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19 dapat dijalankan dengan baik. Mendoakan untuk kepatuhan rakyat Indonesia di dalam mengikuti protokol kesehatan, dan kami juga mendoakan untuk pengadaan vaksin coronavirus yang sedang diusahakan agar dapat membawa hasil pada saatnya. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang saat ini mendapat sakit COVID. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka, menyertai keluarga, memberi kekuatan dan harapan. Begitu juga bagi umat Semboa II yang saat ini sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan di gereja Tuhan di sini. Untuk akhirnya kami juga berdoa bagi kehidupan perekonomian di negara kami, karena dampak COVID-19 ini banyak yang terpukul karena masalah ekonomi, di PHK maupun berkurang penghasilan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberikan jalan keluar. Dan begitu juga untuk negara kami, Tuhan juga sertai segala usaha yang diadakan oleh pemerintah agar kehidupan perekonomian negara kami dapat dipulihkan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, teladan Maria untuk menyerahkan hidupnya menjadi karya keselamatan Allah bagi dunia, menggugah kita untuk memberikan hidup, hati, dan harta kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi sesama. Kita berikan persembahan kita dengan melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagi umat yang akan memberikan persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu dari pukul 11 sampai 13 WIB
dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Umat dapat memberi persembahan dengan cara transfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur atas segala kebaikan yang kami terima dari Tuhan hari lepas hari, yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Persembahan ini adalah ungkapan rasa syukur yang kami berikan dengan penuh sukacita. Tuhan, terimalah persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya, dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati kita menjadi palungan Kristus Sang Mulia yang telah merendahkan dirinya menjadi baik kudus yang bersahaja. Baik kudus bersahaja di palungan lahirnya, tak banyaklah yang mengira Dia Tuhan semesta. Para malam menyanyikan kabar baik dari surga, bayi Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Gembala pun menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam wajah bayi Kristus, genaplah janji kudus, dan mereka bergembira yang dinanti telah tiba, bayi Kristus telah lahir, bagi kita Dia hadir. Dalam rupa sederhana, kemuliaan yang nyata, dalam hidup bersahaja, kasih Allah menjelma. Berbahagia
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau menjadi hambanya bagi pekerjaan dan kehadirannya di dunia, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendaknya dalam keseharian. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya. Maranatha.